Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon sampah-sampah yang ada di bawah meja kalian bisa diambil dan dibuang di tempat sampah. Terima kasih. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Di sini hadir semua. Alhamdulillah semua. Untuk memulai materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai macam-macam alat potong. Nah, kemarin kita membahas materi apa aja? Siapa yang tahu? Ya, salah, benar sekali. Ada pahat rata kanan, pahat ulir, pahat alur, dan masih banyak lainnya ya. Berarti kalian semua pada pertemuan kemarin sudah pada paham semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan nanya terlebih dahulu. Ini namanya benda apa? Ya, ini merupakan benda hasil pembubutan. Nah, benar sekali. Nah, Bapak mau nanya, ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Ya, berapa lama? Ada yang tahu? Damar? 1 semester. Nah, bisa juga 1 semester. Ada yang lain? Gifari? 3 hari. Ya, bisa jadi 3 hari. Jadi, pembuatan benda seperti ini itu tergantung pelaksanaannya kalian gimana. Tapi sebenarnya itu waktu itu udah diperhitungkan di awal-awal. Nah, jadi pada materi kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai parameter pemotongan pada mesin bubut. Nah, materinya nanti itu ada kecepatan potong, kecepatan putaran mesin, kecepatan pemakanan, ada juga waktu yang diperlukan dalam proses pembubutan. Tujuannya itu supaya nanti kalian bisa menghitung sebelum membuat benda ini, kalian bisa menghitung kira-kira itu kecepatan potongnya berapa, kecepatan putaran mesinnya berapa, kecepatan pemakanannya berapa, dan waktu yang akan dibuat ini jadi berapa. Seperti itu ya. Baik, kan tadi kita akan membahas mengenai parameter pemotongan. Nah, di sini siapa yang tahu mengenai apa itu parameter? Ya, pertama, ya benar sekali, perhitungan juga bisa. Ada lagi? Iya? Ya, tabel-tabel bisa. Ada lagi? Kita rumus-rumus bisa. Nah, jadi jawaban teman-teman kalian itu sudah benar ya. Jadi parameter pemotongan pada mesin bubut itu merupakan informasi yang berupa dasar-dasar perhitungan, tabel-tabel, rumus-rumus pada proses penyayatan atau pemotongan di mesin bubut. Nah, parameternya tersendiri itu ada 4. Yang pertama kecepatan potong, kecepatan putaran mesin, kecepatan pemakanan, ada juga waktu yang diperlukan. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita memulai materi lebih lanjut, nanti apabila Bapak menjelaskan, diperhatikan dengan baik-baik ya, biar kalian nanti paham. Nah, apabila ada pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu di buku kalian. Siap? Siap mulai? Baik, siap mulai ya. Baik, yang pertama itu kecepatan potong atau cutting speed. Nah, simbolnya itu CS atau enggak VC. Apabila kalian menemukan CS atau VC, berarti itu kecepatan potong ya. Nah, kecepatan potong itu kemampuan alat potong untuk menyayat bahan yang menghasilkan tatal dalam satuan meter per menit atau feet per menit. Maksudnya seperti pada gambar seperti ini. Nah, di sini itu ada pisau sama buah apel. Nah, pisaunya sendiri itu sebagai alat potong, apelnya itu sebagai bahan. Jadi kemampuan pisau untuk mengupas apel yang menghasilkan tatal. Nah, tatalnya di sini itu kulit apel. Nah, seperti ini. Seperti itu, paham? Paham ya? Nah, untuk kecepatan potong itu rumusnya CS sama dengan Pi kali D kali N. Nah, satuannya meter per menit. Nah, D-nya sendiri itu diameter dari benda kerja. Kalau N-nya itu putaran mesin. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk CS atau VC itu tiap bahan ataupun pahat itu beda-beda. Nah, sebagai contoh itu seperti tabel di sini. Tabelnya itu udah ketetapan. Nah, apabila kalian menggunakan bahan baja lunak dan pahatnya itu pada SS, kalian bisa menggunakan 18 sampai 21 meter per menit. Seperti itu ya. Apabila ingin menggunakan perunggu, kalian bisa menggunakan antara 21 sampai 24 meter per menit. Sampai sini paham? Baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya kalau udah paham ya. Selanjutnya mengenai
kecepatan putaran mesin yang dalam satuan RPM. Kecepatan putaran mesin merupakan kemampuan kecepatan putaran mesin dalam melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan RPM. Nah, seperti itu. Nah, untuk rumusnya kita langsung masuk ke ini. Nah, untuk putaran mesin itu simbolnya N. Tinggal dimasukin N sama dengan pindah terus di CS sama dengan Pi kali D. Ini untuk satuan meter per menit. Nah, sedangkan diameter benda kerja itu satuannya milimeter. Jadi, meternya dijadikan milimeter, jadinya 1000 CS per Pi kali D. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Nah, untuk tadi yang putaran mesin, nah apabila kalian menggunakan CS 18 sampai 21 berarti kalian menghitung dua putaran mesin. Yang putaran mesin 18 berapa, putaran mesin yang 21 itu berapa. Kemudian kalian jumlahkan, kemudian kalian dibagi dua. Nah, hasilnya nanti kalian lihat di tabel mesin apakah ada atau tidak. Kalau tidak, kalian bisa dinaikkan, hasilnya dinaikkan atau diturunkan. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, sebuah baja lunak berdiameter 62 dengan kecepatan potongnya itu 25. Nah, berapa kecepatan putaran mesin? Berarti kalian tinggal masukin 1000 dikali 25 dibagi 3,14 dikali 62. Hasilnya itu 128,415 rpm. Sampai sini paham? Paham ya? Kalian itu cuma tinggal memasukkan angka-angkanya aja seperti itu. Nah, sekarang Bapak punya satu soal, nanti yang bisa menjawab akan mendapat 10 poin buat tambahan tugas kalian. Siap? Nah, langsung saja ya. Kerjakan ya. Ada sebuah baja benda lunak, baja lunak berdiameter 2,5 inci dengan kecepatan potongnya itu 20 meter per menit. Berapa putaran mesinnya? Yang bisa langsung angkat tangan. Ya, Vita? Ya, jawabannya kurang tepat ya Mbak Vita ya. Bisa diperbaiki lagi. Ada yang lain? Kifari berapa? Ya, benar sekali buat Mbak Kifari. Nah, hasilnya itu 100,305 rpm. Nah, kenapa hasilnya segitu Kifari? Ya, benar sekali. Satuan incinya tadi dibikin mili sendiri karena diameternya dalam satuan milimeter. Seperti itu ya. Selanjutnya mengenai kecepatan pemakanan atau feeding. Kecepatan pemakanan merupakan jarak tempuh gerak maju pisau dalam satuan milimeter per menit atau feet per menit. Nah, jadi rumus kecepatan pemakanannya itu F sama dengan FR atau feet rate dikali N. Nah, kalau F sendiri tadi satuannya milimeter per menit. Kalau FR itu maksudnya itu kayak kalian akan, contohnya kalian mau memakan 2 mili. Nah, jadi FL itu 2 mili. Apabila kalian 1 mili, berarti FL-nya 1 mili. Seperti itu. N-nya tadi kecepatan putar mesin, gitu ya. Contoh soal. Sebuah benda kerja yang akan dibubut dengan putaran mesinnya itu 750. Nah, feed rate-nya itu 0,2. Nah, berapa kecepatan pemakanannya? Kan kalian tinggal masuk 0,2 dikali 750. Nah, hasilnya 150 mm per menit. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Baik. Sekarang Bapak punya contoh soal satu lagi yang bisa langsung angkat tangan dan mendapat poin ya. Sebuah benda kerja dengan diameter 40 akan dibubut dengan kecepatan potongnya itu 25. Nah, feed rate-nya itu 0,15. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan pemakanan? Ada yang bisa? Ya, pertama berapa hasilnya? Ya, pertama benar sekali hasilnya. Hasilnya itu 29,85. Kenapa? Ya, penjelasannya sangat benar ya. Jadi, yang CS kan tadi ada N toh, kecepatan putaran. Nah, N-nya sendiri itu kalian hitung dulu karena ada CS. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham? Ya, sudah paham ya. Baik, selanjutnya mengenai materi mengenai waktu pemesinan bubut. Yang pertama itu waktu pemesinan bubut untuk bubut rata. Nah, bubut rata atau bubut memanjang. Nah, faktor yang mempengaruhi itu panjang dari pembubutannya itu nanti dan sama feedingnya. Nah, maksudnya itu seperti ini. Nah, panjangnya itu panjang yang kalian akan bubut. Nah, panjang kalian bubut itu berarti rumusnya nanti F
TM sama dengan L per F. Nah, F-nya tadi udah ada ya, FR kali M. Nah, kalau L-nya sendiri tuh panjang benda yang akan dibubut ditambah LA. LA-nya sendiri itu start mula-mula pahat kalian, bisa 1 mili, 2 mili ataupun 5 mili. Nah, sampai sini paham? Nah, rumusnya itu L per FA. L-nya sendiri panjang akan dibubut ditambah jarak pahat kalian dibagi F kali R. FR kali M. Seperti itu. Nah, langsung contoh soal. Sebuah benda kerja dengan diameter besarnya itu 40 akan dibikin 30. Nah, panjangnya itu yang dibubut 65 dengan jarak awal-awal pahatnya itu 4 mm. Nah, kecepatan putarannya itu ada 500 dan feed rate-nya itu 0,05. Nah, pertanyaannya berapakah waktu yang diperlukan dalam proses pembubutan rata tersebut? Nah, kan kalian tinggal masukkan kan tadi L kan LA per L. LA-nya 4 ditambah L-nya itu 65, jadinya 69 kan. Nah, kalau feedingnya tadi kan N kali FR. FR-nya tadi kan 0,05. Nah, kecepatan potongnya itu 500. Nah, hasilnya itu 25. Jadi LL per FA sama dengan 69 dibagi 25. Hasilnya itu 2,76. Sampai sini paham? Berarti kalian itu pertama menghitung L-nya berapa dulu, habis itu kalian menghitung F-nya itu berapa. Sampai sini paham? Paham ya? Baik, selanjutnya untuk pembubutan facing. Kalau untuk pembubutan facing, maksudnya itu bagian muka facing. Nah, jadi rumusnya sama kayak tadi. TM sama dengan L per F. Nah, L-nya sendiri rumusnya itu D per 2 ditambah LA. D maksudnya D ini kan kalau facing kan muka bagian diameter, berarti kan bagian depan. Nah, kenapa pakai diameter? Karena D per 2 seharusnya pakai jari-jari. Kan D per 2 jari-jari. Jadi karena dalam benda bulat itu kalau kalian makan maju itu kan nggak full sampai ujung, sampai setengah aja udah memakan semuanya. Nah, jadi pakainya jari-jari. Nah, LA-nya kayak tadi jaraknya, dan F-nya tepi seperti tadi, FR kali N. Seperti itu, sampai paham? Paham ya? Baik, sekarang contoh soal. Nah, sebuah benda dengan diameter 50 dan jarak LA-nya itu 3 mm. Nah, ada putaran mesinnya 500 rpm dan feed rate-nya itu ada 0,5. Pertanyaannya, berapa waktu pemakanan bubut facing tersebut? Nah, kalian tinggal memasukkan kan, sama dengan D per 2. D per 2-nya tadi kan, nah D per 2-nya kan diameternya 50 dibagi 2 ditambah 0 tambah 3 dibagi FR-nya berapa? 0,05 kali 500. Nah, sama dengan 28 per 25. Hasilnya 1,12 menit. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, tadi berat selanjutnya sudah, berarti materi pada pertemuan kali ini sudah ya. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Sudah paham semua ya? Baik, karena kalian sudah paham, sekarang waktunya untuk berdiskusi lah. Silakan satu kelompok 4 orang lah, nanti kalian akan berdiskusikan soal-soal yang Pak Guru kasih ya. Silakan dibagi dulu. Baik, ini soalnya ya. Ini buat kamu ya. Silakan dikerjakan dalam kelompok dalam waktu 10 menit. Baik, sudah ya untuk diskusinya. Sekarang untuk kelompok 1 bisa menjelaskan hasil dari diskusi kalian. Ya, jawabannya benar sekali ya. Ada yang bisa menanggapi? Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 3 juga benar ya. Ada yang lain? Ya, kelompok 4. Ya, benar sekali ya. Berarti semua jawaban teman-teman kalian, kelompok kalian itu sudah benar semua ya. Berarti kalian sudah paham ya. Silakan dikumpulkan lagi jawabannya ya. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, nah, sekarang
sekarang kalian duduk di tempat masing-masing lagi. Nah, sekarang saatnya buat mengerjakan soal yang Bapak kerjakan. Baik. Soalnya nanti ada 15. Silakan kerjakan dalam waktu 20 menit ya. Silakan soalnya ya, dibagi ke belakang. Baik. Nah, selanjutnya silakan kerjakan dalam waktu 20 menit. Silakan. Nah, sudah ya, sudah semua ya, sudah dikerjakan semua ya. Silakan bagian belakang soalnya dimajukan. Nah, yang depan langsung kirim ke saya. Terima kasih. Nah, jawabannya sudah Bapak pegang ya. Nah, sudah diketahui hasilnya. Nah, nanti apabila ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, nanti bisa menghubungi Bapak mengenai remedial ya. Nanti nilainya Bapak tampilkan di kaca depan. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah ya. Nah, sebelumnya kita akan mereview pembelajaran pada pertemuan tadi. Nah, parameter pemesinan pemotongan itu ada 4. Yang pertama itu ada kecepatan pemotongan, ada juga kecepatan putaran mesin, ada juga kecepatan pemakanan, dan yang terakhir itu waktu yang diperlukan dalam proses pembubutan. Nah, seperti itu ya. Nah, Pak Guru di sini mau nanya, Bu, untuk Damar. Nah, tadi kan udah dijelasin bagaimana cara membubut muka, menghitung waktunya. Nah, benar sekali, beri tepuk tangan buat Mas Damar ya. Ada lagi buat Mbak Vita. Apa yang tadi dijelaskan pengertian dari kecepatan potong? Ya, benar sekali Mbak Vita. Boleh bertepuk tangan. Selanjutnya untuk Mas Pratama, bagaimana cara menghitung kecepatan putaran mesin? Ya, benar sekali ya. Berarti kalian semua sudah pada paham. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Baik, untuk pertemuan kali ini sudah ya, sudah semua materinya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengoperasikan mesin bubut. Nah, jadi kalian harus mempelajari terlebih dahulu. Kalian bisa nyari-nyari di internet ataupun di buku-buku di perpustakaan gitu ya. Baik, seperti itu pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kali ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, jangan diambil, ambil yang baik-baiknya saja, oke? Seperti itu ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.